البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah apa? Indak ya Bakhtiar. Hukum menyembelih selain Allah, hukumnya haram, syirik akbar, syirik asghar, masuk kategori syirik akbar. Seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Indak ya Muhammad Palembang. Fasholli li rabbika wanhar. Sisi pendalilannya bagaimana? Jelaskan. Bagaimana? Nah, dari ayat ini fasholli li rabbika wanhar yang menunjukkan tidak bolehnya menyembelih untuk selain Allah. Ini kan malah perintah, fasholli li rabbika wanhar, sembelihlah. Bagaimana kalau kita berdalil dengan ayat ini tidak bolehnya menyembelih untuk selain Allah? Belajar untuk menjelaskan istinbat dari suatu dalil. Taib, ahsantum. Ya, jadi fasholli li rabbika wanhar ini perintah untuk semata-mata. Nah, ketika seorang salat ya semata-mata untuk Allah, dan ketika menyembelih juga semata-mata diserahkan untuk Allah. Maka berarti ketika menyerahkan sembelihan untuk selain Allah ya hukumnya terlarang. Bahkan itu termasuk dalam kesyirikan karena menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, dalil dari hadis indaka Ukasha Enggak kitab La'anallah man dhabaha li ghairillah, bukan dhahaba. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Tayyib, maknanya nah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Taib. Berarti berdalil dengan ayat ini dari mantuk atau mafhum. Coba indak ya Ridwan. Berdalil dengan hadis apa? Berdalil dengan hadis ini kita mengambil dari mantuk atau mafhumnya, dari makna tekstual atau dari makna yang tersirat. Dalam bahasa kitanya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dari mantuknya. Nah, dari apa yang tersurat, yang tertulis dalam suatu nas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah, berarti ya dilarang. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-60. Ma ahammiyatud du'a. Baik. Apa itu arti penting dari doa? Dalam artian sisi penting suatu doa itu apa? Wal jawab ad-du'a huwal ibadah. Sisi pentingnya bahwasanya doa itu adalah ibadah. Berarti doa memiliki kedudukan yang penting dalam hidup. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Sehingga afanillah,
Kalau kita tahu doa itu adalah ibadah, maka ya harus diserahkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita meminta, ketika kita berdoa, ya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah ibadah. Dan kaidah mendasar dalam perkara tauhid, semua perkara yang telah tetap bahwasanya itu masuk kategori ibadah, maka menyerahkan perkara tadi kepada selain Allah adalah apa? Kesyirikan. Nah, ya, semua perkara yang telah tetap bahwasanya itu masuk kategori ibadah, maka menyerahkan perkara itu kepada selain Allah adalah syirik. Contohnya doa sini. Doa itu ibadah. Kalau kita serahkan kepada selain Allah, minta misalnya kepada wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah aku. Ini banyak dari tayyib kalangan tasawuf, ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithni. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Ini syirik. Syirik akbar. Karena apa? Karena meminta pertolongan kepada mayit, sebagaimana nanti akan dilewati pada poin yang ke-61. Nah, arti penting dari doa berarti doa itu adalah ibadah. Apa dalilnya sekarang? An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Baik. Dan cukup suatu perkara ikhwani fillah masuk dalam kategori ibadah untuk menunjukkan keutamaannya, untuk menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk melakukannya berarti, ya tidak? Karena kita semua diciptakan untuk ibadah. Kalau tahu suatu perkara itu ibadah, maka hendaknya apa? Berlomba-lomba untuk menunaikannya. Akhrajahu Ahmad wa ashabus sunan was-sahihul Albani fi sahih Abi Dawud wa huwa fi sahihil Musnad al-Wadi'i. Dan doa ikhwanillah secara umum terbagi menjadi dua macam. Nah, doaul ibadah dan doaul mas'alah. Yang pertama adalah doaul ibadah. Maksudnya apa ikhwanillah? Yaitu semua peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba, di mana dia dengan ibadah tersebut berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berharap selamat dari nerakanya. Maka ini hakikatnya walaupun kita tidak meminta dengan lisan kita, dengan ibadah tersebut, ya kita apa? Meminta, ya tidak. Pada hakikatnya meminta untuk apa? Mendapatkan keridhaan dan selamat dari neraka. Berarti semua ibadah yang ikhwanillah masuk kategori doa dari sisi ini. Semua ibadah. Makanya kita dibimbingkan untuk ihtisab. Ya, ihtisab inilah apa? Permintaan kita. Walaupun tidak terucap, karena ihtisab itu di dalam hati. Rasa harap. Itulah permintaan kita pada setiap doa, setiap ibadah. Oleh karena itulah, para ulama membagi doa menjadi dua jenis ini agar kita tidak bingung. Karena semua ibadah terkandung padanya doa. Yaitu apa? Kok terkandung padanya doa? Karena tidaklah seorang melakukan ibadah kecuali dia meminta kepada Allah agar diberi keridhaan dan agar selamat dari nerakanya, mendapatkan surga. Kemudian yang kedua apa tadi? Doaul mas'alah. Doa yang berupa permintaan langsung dari si hamba. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz doa, ya Allah, Allahumma Rabbana, ya Rabbi.
meminta hajat dan kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Jadi ini dua jenis doa. Dan berarti doaul masalah semuanya masuk dalam doa ibadah, karena masuk dalam kategori ibadah. Cuma dibagi untuk menunjukkan apa mana di antara doa itu yang memang tegas dia meminta kepada Allah. Ini maksudnya. Dan juga apa? Agar kita semua ingat bahwasanya kita melakukan ibadah hakikatnya ya kita berdoa, dalam artian kita meminta kepada Allah. Jadi ibadah itu jangan sampai luput dari apa rasa harap. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala membedakan atau memberikan penjelasan perbedaan yang jauh antara pelaku-pelaku amalan yang satu dengan yang lainnya, ikhwani fillah. Yang membedakan adalah dari sisi ihtisab. Dari sisi ihtisab. Sama-sama sholat jejer, sama-sama zahirnya sesuai sunnah, pakaian sama, rapi, bagus. Tapi satunya memiliki ihtisab yang tinggi, berharap agar betul-betul sholatnya ini diterima. Yang satunya apa? Lalai, mengerjakan sekedar apa? Sekedar rutinitas. Rutinitas otomatis dengar adzan, wudu, berangkat ke masjid, otomatis tok. Rasa harapnya lemah. Maka ini dari sisi nilai afanifillah dibandingkan dengan orang yang tadi punya rasa harap tinggi. Jadi setiap ibadah dia menghadirkan untuk apa? Untuk ihtisab yang kuat, rasa harap yang besar. Maka ini bernilai tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan diampuninya dosa bagi orang-orang yang berpuasa tatkala apa? Imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang puasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab. Atau lebih bagusnya lagi ya khanifillah, karena di sini apa? Berupa iman dan berupa masdar ya tidak. Maka bagusnya apa kita i'rabnya sebagai apa? Ashabul mumti' untuk membedakan antara hal dan satunya lagi. Berarti imanan wa ihtisaban di i'rab sebagai apa? Maf'ul li ajli. Jadi yang menjadi pendorong adalah iman. Baik. Jadi man shoma ramadhana li ajlil iman wal ihtisab. Siapa saja yang puasa Ramadan karena keimanan dan karena rasa harap, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Rasa harap ini doa. Baik. Adapun pembahasan berikutnya masih berhubungan dengan doa, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan berbanyak doa ikhwanifillah, karena kita tidak akan merugi dengan doa-doa kita. Walaupun belum melihat doa tersebut dikabulkan dengan segera, tapi terus berdoa karena apa? Karena itu ibadah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya doa seorang hamba tidak akan meleset dari satu kemungkinan dari 3 kemungkinan yang ada. Tayyib dikabulkannya di dunia dengan segera. Kemungkinan yang kedua apa? Diakhirkan kelak di akhirat. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dipalingkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi perbanyak doa. Karena apa? Tidak ada ruginya sama sekali. Nasallallahu at-taufiq was-sadad.